Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas PKN yang berjudul Pancasila dan Sejarah Lahirnya Pancasila. Kelompok kami dengan beranggotakan saya sendiri, Nur Hidayati dengan NIM 20020593 dan saya Aulia Nur Sabila dengan NIM 20020560. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna dari simbol Pancasila. Yang pertama, arti lambang bintang emas. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segala muka bumi ini. 2. Arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Yang kelima, arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Next. Next. 5
Pengertian Pancasila menurut ahli dan tokoh nasional. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya yang terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Nurkholis mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan persyarat asas bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyambung beberapa hal penting. Next. Tujuan Pancasila menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang adil secara sosial, ekonomi, menjadi bangsa yang menghargai HAM, hak asasi manusia, menghendaki bangsa yang demokratis, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, dan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sejarah singkat lahirnya Pancasila. I.R. Soekarno diberikan kesempatan berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Mendengar pidato yang disampaikan, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh I.R. Soekarno. Bentuknya Panitia 9 diketuai oleh I.R. Soekarno. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan undang-undang dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI pertama, rumusan Pancasila tersebut dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 7 September 1994. Badan tersebut dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan pembentukan NKRI. Pada awalnya, BPUPKI memiliki 70 anggota yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang sebagai pengamat.
Kemudian ditambahkan lagi 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama BPPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia. Kemudian Muhammad, Supomo, Muhammad Yamin, dan K.H. Abdur Wahid Hasim dan I.R. Soekarno merumuskan 5 asas untuk negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno menyampaikan 5 asas Indonesia yang ia sebut Pancasila. Pidato serta pengajuan asas tersebut diterima oleh peserta sidang, sehingga 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. 5 asas yang disampaikan Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI pertama, 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Berikut sumber yang kita jadikan referensi untuk membuat presentasi berikut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.